Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Graha Mu'alaf dan Menachem Ali Official. Seperti biasa setiap malam Jumat, meskipun ini masih hari puasa, kita tetap live ya. Dan seperti biasa saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. sudah pertengahan puasa. Ya, sudah 15 lebih. 15 hari ya. lebih. Masih lancar ini puasa ya Pak? Alhamdulillah, tidak terasa puasa sekian hari. Sudah setengah ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, masih melanjutkan pembahasan soal kitab suci Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini kita ketahui bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan di bulan-bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tuduhan ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu menyalin sebagian dari Taurat dan Alkitab dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran. Apakah kisah-kisah Islam dan yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan plagiat dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat dan kitab Injil? Banyak kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, baik itu kitab Taurat atau Injil, itu ada ditulis di dalam Al-Quran. Banyak mereka yang di luaran sana yang tidak suka dengan Islam, yang selalu memojokkan Al-Quran, baik itu debater-debater atau apologet yang mengatasnamakan dirinya apologet ya, selalu memojokkan kita dan juga Al-Quran dengan tuduhan semacam ini. Apakah benar Al-Quran itu ditulis berdasarkan plagiat dari kitab sebelumnya? Oke, kita serahkan pada Ustadz Menachem. Gimana nih Ustadz? Pertanyaan Pak Edi ini membuat saya harus berpikir mendalam. Jadi kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim, ini perspektif yang sangat luar biasa untuk bisa disampaikan kepada banyak orang. Karena kalau kita bicara mengenai kitab suci, ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kitab suci itu merupakan sebuah teks. Kalau disebut sebagai sebuah teks, maka kita dihadapkan pada sebuah fakta. Teks itu sesuatu yang sifatnya historis sebenarnya. Bukan semata-mata langsung turun dari surga, tapi ada konteks historisnya. Kita tahu bahwa agama itu identik dengan kitab suci. Ya. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang tidak punya kitab suci. Dan kitab suci itu ada narasi-narasi, baik itu sifatnya kisah maupun sifatnya hukum. Kalau sifatnya hukum, ya banyak hal ya. Misalnya tidak boleh makan daging babi. Di dalam Al-Quran ada. Di dalam kitab Taurat juga ada, tidak boleh makan daging babi. Bahkan di dalam kitab Manawat Dharma Sastra juga ada larangan-larangan memakan binatang tertentu, yang tentu saja pelarangan ini ada sesuatu tujuannya. Dan tentu saja ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum. Ya. Lalu berkaitan dengan narasi, kisah ya, kisah atau cerita. Ada yang termaktub dalam Al-Quran, ada juga yang termaktub di dalam kitab Taurat, ada juga yang termaktub di dalam kitab Perjanjian Baru, yang disebut kitab Injil, atau kisah para rasul, atau kitab-kitab apostolik, maksudnya surat-surat Paulus, surat-surat Yudas, surat Yohanes, dan sebagainya. Atau Injil apokrif. Ya, itu nanti kita belum bahas ya. Sih. Tapi intinya, ada korelasi memang apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu kaitannya dengan kitab-kitab terdahulu itu iya. Kalau saya pakai bahasa sederhana begini Pak Edi, Al-Quran sejak awal kita diberikan informasi. Salah satu ciri orang yang muttaqin itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Itu kalau mengikuti bacaan Imam Hafiz. Tapi kalau mengikuti qiraah atau bacaan Imam Warash, bacaannya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Itu termaktub dalam surah Al-Baqarah bagian yang awal. Jadi intinya orang yang muttaqin itu percaya pada kitab yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan percaya atas kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau. Artinya apa? Al-Quran ada hubungan dengan kitab terdahulu. Dan kitab terdahulu ada mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya juga. Nah, kita kemarin sudah bahas mengenai manuskrip Birmingham. Mungkin Pak Edi bisa tampilkan. Nah, kalau yang sebelah kanan, ya, itu adalah manuskrip Birmingham. Ya, artinya ini manuskrip yang sekarang ini disimpan di kampus Birmingham University. Dan ini tulisan tangan. Yang sebelah kanan itu tulisan tangan, dan itu kalau diuji dengan radiokarbon atau bahan kimia, itu batas awal tahun 568 Masehi. Sedangkan batas akhirnya tahun 645 Masehi. Itu fix, tidak ada perdebatan lagi di antara para sarjana dalam konteks kajian manuskrip. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa apa yang menjadi temuan para ahli pada masa itu membuktikan Quran yang kita pahami pada abad 21 ini sebetulnya ada hubungan dengan teks yang ditemukan yang disebut sebagai manuskrip Birmingham itu. Karena ini adalah Al-Quran yang paling tua yang sampai kepada kita. Dan kemarin saya sebut dengan istilah yang agak agak penting untuk disampaikan dalam arti sebagai manuskrip Dead Sea Scroll versi Islam. Ya, kita sebut Dead Sea Scroll versi Islam. Artinya kita punya kebanggaan. Ada dokumen tertua yang sebenarnya ini adalah manuskrip Quran pra-Utsmani. Sebelum Utsman dilantik ya. Sayyidina Utsman ibn Affan dilantik menjadi seorang khalifah pada tahun 644. Artinya ketika Khalifah Utsman bin Affan dilantik tahun 644, ini Quran pasti sudah ditulis. Karena beliau ketika dilantik belum mengkodifikasi Quran. Karena beliau baru mengkodifikasi Quran, menyusun Quran secara bersama dengan para sahabat lain, itu baru tahun 650 Masehi. Berarti ini fix Quran masa pra-Utsmani. Dan kalau kita lihat, ya, itu kan ada 3 surah sebenarnya yang termaktub pada dokumen ini. Di antaranya surah Al-Kahfi, surah ke-18. Kemudian surah Maryam, yakni surah ke-19. Kemudian surah Toha, yakni surah ke-20. Dan itu urut Pak Edi. Seperti Quran yang kita baca pada tahun ini. Tidak berubah susunan surahnya itu. Berarti selama 1400 tahun susunan surah ini memang bisa divalidasi kebenarannya. Dan uniknya yang termaktub di dalam Al-Quran ini, saya berikan contoh yang di bagian akhir itu teksnya ada kesepadanan dengan teks Taurat. Oh gitu, yang mana ini? Yang bagian akhir. Ya, kalau kita bandingkan dengan versi yang sebelah kiri. Ini adalah Quran yang kita baca hari ini. Ya. Quran yang kita baca dan kita daras pada abad 21 ini. Kalau kita bandingkan antara versi tulisan tangan dengan versi cetak ini, itu kalau dibaca sama. Samanya di mana? Ini coba kita lihat di sini. Poin yang di sini ya. Ayat yang ke-11 ini. Ayat ke-11, Inni ana rabbuka
fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi di sini disebut fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, ayat 12. Maksudnya tanggalkanlah kasutmu karena tanah yang kamu injak itu adalah tanah yang suci. Ini konteksnya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa. Sedangkan di sini persis sama. Di sini tertulis bil wadil muqaddasi tuwa. Ini bil wadil muqaddasi tuwa, sama. Jadi ini bisa dikatakan bukti jejak adanya hubungan antara kitab Al-Qur'an dengan kitab Taurat. Jadi diwahyukan ulang dalam bentuk Al-Qur'an. Coba kita cek ayatnya di Taurat ya, Pak. Kita lihat ya, surah Toha. Surah Toha. Surah Toha ayat yang ke-11. Toha. Ayat? Surah Toha ayat yang ke-11. Surah Toha ayat yang ke-11. Mana ya? 10. Ya, coba cek itu. Oh, yang 10. ke-11 Pak Edi. 11-nya tidak ada tanggal. Kalau yang 10 ada. Tinggallah di sini. Kalau yang 11 nggak ketemu. Nggak ketemu. 12 coba. Oh, 12. 12. Tanggalkanlah oh iya, terompahmu. Betul. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Ya, maka tanggalkanlah kedua terompahmu atau kasutmu. Ya. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci atau tua. Jadi ini adalah teks Al-Quran yang kita baca hari ini. Persis seperti yang termaktub dalam manuskrip Birmingham. Ya. Dan kalau kita hubungkan atau kita cari korelasi dengan teks Taurat, memang betul ada. Kita misalnya baca di dalam kitab Keluaran Pak Edi. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, coba cek. Ayatnya Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Coba baca Pak Edi. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, coba saya ulangi lagi ya. Ini di dalam kitab Sefer Exodus atau yang disebut dengan Sefer Shemot. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut Sefer Shemot, kalau dalam bahasa Inggris disebut Exodus, kalau dalam bahasa Indonesia kitab Keluaran. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima disebutkan, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Persis kan seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Berarti memang betul, dalam Al-Quran itu ada kesejajaran dengan teks kitab Taurat yang kanonik itu, yang dianggap wahyu itu. Jadi orang Yahudi mengakui bahwa apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu benar, itu wahyu. Saudara kita kaum Kristiani, kaum Kristen juga mengakui itu adalah benar sebagai wahyu karena termaktub dalam kitab Perjanjian Lama. Betul kan? Betul. Al-Quran pun mengkonfirmasi bahwa itu betul. Informasi demikian itu betul. Makanya tercantum juga di dalam Al-Quran. Tapi apakah ini kemudian kita simpulkan bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Taurat? Plagiat. Apakah berarti Al-Quran itu plagiat terhadap kitab Taurat? Ini harus hati-hati menggunakan istilah plagiat ini. Karena kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu plagiat merupakan teks yang mengutip atau menjiplak dari kitab Taurat, apakah itu sebuah kesalahan? Karena kalau dianggap itu sebuah kesalahan, kenapa hal yang sama itu juga ada di dalam kitab Perjanjian Baru? Kita tahu kitab Perjanjian Baru itu kan kitabnya saudara kita kaum Kristiani. Sedangkan kitab Perjanjian Lama itu kan kitabnya kaum Yahudi.
Tapi apa yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama itu juga ada lagi dikutip dalam kitab Perjanjian Baru. Misal, kita bisa lihat ya, di dalam kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul, pasal yang ke-7. Udah ketemu Pak Edi? Ya. Kemudian ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ya. Jadi informasinya apa itu? Berkaitan dengan apa? Musa lahir. Musa lahir, ya kan? Musa lahir, kemudian Elok. dia sangat begitu elok di mata Tuhan dan diasuh di rumah ayahnya selama 3 bulan lamanya. Dan seterusnya, kemudian dia dibuang. Kemudian putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri, dan seterusnya ya. Ini apakah tidak tercantum juga di dalam kitab Taurat? Ada kan? Ada. Tapi kenapa juga tercantum dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab Para Rasul? Apakah boleh dikatakan bahwa kisah Para Rasul ini menjiplak kitab Taurat? Mungkin. Kalau konsisten, kalau dikatakan bahwa Al-Quran ada kesamaan dengan kitab Taurat, kemudian dianggap itu sebagai menjiplak, kalau dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kisah Para Rasul, kitabnya kaum Kristiani, ada kesamaan dengan kitab Taurat, apakah dikatakan bukan sebagai menjiplak di sini? Ya, kalau ini dikatakan sebagai firman Tuhan, ya kalau dikatakan menjiplak pasti orang Kristen marah. Nah, itulah sebabnya kalau dikatakan menjiplak itu kan tidak elok mengatakan demikian. Iya. Hanya karena adanya kesamaan. Sama seperti kalau ada kesamaan dalam Quran dengan kitab Taurat, tidak elok juga mengatakan itu sebagai menjiplak. Lebih elok kalau kita menggunakan istilah kesepadanan. Kalaupun harus terpaksa menggunakan istilah menjiplak, harus konsisten. Kalau Quran dikatakan menjiplak kitab Taurat karena ada kesamaan dengan teks kitab Taurat, Quran itu, maka kalau Perjanjian Baru, yakni kitab kaum Kristiani, ada kesamaan dengan kitab Taurat, maka itu seharusnya dianggap sebagai menjiplak juga. Iya kan? Itu yang namanya tidak tebang pilih. Itu yang namanya konsisten dalam bernalar. Kan tidak mungkin Pak Edi, adanya kesamaan antara kitab Taurat dengan informasi Quran dianggap sebagai menjiplak, sementara kalau dalam kitab Perjanjian Baru teksnya ada kesamaan dengan kitab Taurat dianggap bukan sebagai menjiplak. Ini kan namanya tebang pilih namanya. Iya toh? Pak Edi kira-kira paham nggak yang saya maksud? Paham. Nah, oke. Jadi lumrah saja kalau dikatakan Quran ada kesamaan dengan kitab Taurat, kemudian kitab Perjanjian Baru, misalnya kisah Para Rasul ada kesamaan dengan informasi dalam kitab Taurat, itu hal yang wajar. Tidak perlu dimanipulasi justifikasinya. Ibaratnya begini, kalau Pak Edi mengatakan ayam itu unggas, ya seharusnya kalau Pak Edi konsisten, bebek itu juga unggas. Iya kan? Karena antara ayam dengan bebek itu sebetulnya jenisnya sama, genre-nya sama. Tidak mungkin Pak Edi kalau jujur pada kebenaran mengatakan bahwa bebek itu unggas, ayam itu mamalia. Ini kan tidak jujur namanya. Jadi menggunakan pisau itu harus adil. Jadi kalau mengatakan bahwa Quran ada kesamaan dengan Taurat, dikatakan itu menjiplak, kalau menggunakan istilah menjiplak. Maka seharusnya kitab Perjanjian Baru yang ada kesamaan dengan kitab Taurat seharusnya dikatakan juga sebagai teks jiplakan. Itu kalau konsisten. Tapi kalau kita arif dengan menggunakan bahasa yang santun, dengan menggunakan istilah ada paralelisasi, kesejajaran antara teks Quran dengan kitab Taurat, maka ada juga kesejajaran antara kitab
Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul ini dengan teks kitab Taurat. Sebetulnya banyak yang kita bisa baca dari Kisah Para Rasul itu, mulai dari Abraham yang dipanggil dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan. Ini ada dalam kitab kaum Kristiani, tapi juga ada dalam kitabnya agama Yahudi, yakni kitab Taurat. Ya kan? Ya. Dan sebagainya ada di sini semua. Tapi saya hanya ambil contoh kasus itu saja. Ya. Ini kalau bicara mengenai kitab yang kanonik, ya. Kemudian, apakah di dalam manuskrip Dead Sea Scroll itu juga ada yang bisa diidentifikasi sebagai kitab apokrif? Karena begini Pak Edi, kita dituduh juga Al-Quran itu ada jiplakan dengan kitab kanonik, tapi juga ada jiplakan dengan kitab-kitab apokrif gitu. Contohnya Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Nah, katanya dalam Al-Quran itu ada informasi Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Itu tidak ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Baik itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya. Kalau seandainya, ini saya berandai-andai Pak Adi, seandainya Yesus menciptakan burung dari tanah liat yang ada dalam Al-Quran itu, bisa dijumpai di dalam Injil Matius, atau Injil Lukas, atau Injil Markus, atau Injil Yohanes, misalnya ada dijumpai, toh tetap akan dituduh Quran menjiplak Injil Matius, Quran menjiplak Injil Markus. Apalagi kalau apokrif kan dianggap kitab palsu gitu. Nah, sekarang tidak dijumpai kan di dalam keempat Injil itu, tapi ditemukan di dalam Injil yang disebut Injil Thomas. Injil Thomas. Nah, ternyata Injil Thomas itu bukan bagian dari kanon Perjanjian Baru, bukan bagian dari wahyu yang disepakati empat Injil tadi, tapi di luar itu, yakni di dalam Injil Thomas, tuduhan lagi muncul, Quran menjiplak Injil palsu. Jadi kalau ditemukan dalam Injil Matius, dianggap Quran menjiplak Injil kaum Kristiani yang kanonik. Tapi kalau tidak dijumpai di situ, karena ada kesamaan dengan Injil apokrif, maka dianggap Quran menjiplak Injil yang dianggap palsu oleh gereja. Termasuk Yesus lahir di bawah pohon korma. Termasuk Yesus lahir di bawah pohon korma. Itu ada di dalam Injil apokrif. Pertanyaannya, apokrif itu apa dulu? Nah, Pak Edi coba lihat, apokrif itu apa sebenarnya? Apokrif itu. Apokrif itu dalam bahasa Inggris apokripa, berasal dari kata apokripos dalam bahasa Yunani. Artinya rahasia, tersembunyi, atau tidak kanonik. Nah, dengan demikian istilah ini merujuk kepada tulisan-tulisan yang diragukan keasliannya. Nah, sekarang kita baru paham ya, berdasarkan informasi secara general, istilah apokrif itu sebenarnya maknanya sederhana. Apa? Artinya rahasia, tersembunyi, atau tidak kanonik. Diragukan keasliannya. Kalau tidak kanonik, berarti ini maksudnya diragukan keasliannya sebagai tulisan suci. Jadi misalnya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu Injil kanonik bukan? Jawabannya Injil kanonik. Artinya Injil yang dijadikan kanon sebagai wahyu. Ya, makanya dimasukkan dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. 4 Injil itu. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Sementara Injil-Injil yang lain, Injil Thomas, Injil Yakobus, Injil Bartolomeus, Injil Petrus, Injil Yudas, dan lain sebagainya, termasuk Injil Maria, itu dianggap sebagai Injil apokrif. Injil apokrif. Artinya tidak kanonik. Injil apokrif ini ada 45 ini. Kita bisa lihat di situ kan. Jadi selain ada yang 4 Injil kanonik itu, ada Injil yang dianggap apokrif.
Kalau dikatakan apokrif berarti tidak kanonik. Tidak kanon. Kalau tidak kanonik berarti ini bukan tulisan-tulisan asli, bukan wahyu, ya. Salah satunya ini. Ada Injil Thomas masa kecil Yesus Proto ini. Evangelion James. Iya, yang menciptakan burung ini ya. Iya, Thomas, ya? Injil Thomas ini. Masa kecil Yesus ya. Termasuk juga ada Injil Ebionit dan masih banyak yang lain. Termasuk juga Injil Maria. Kalau yang kelahiran Yesus di bawah pohon korma itu yang pakai kan apokrif yang mana kemarin itu? Injil Petrus bukan ya? Kalau tidak keliru itu Injil masa kecil Yesus itu. Oh, masuk di sini. Mana Thomas. itu? 45. Di mana ini? Saya juga Oh, Pseudo Matius. Pseudo Matthew, yes, Iya. Pseudo Matthew. Jadi ada informasi begitu seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, tapi tercantum dalam Injil apokrif. Itulah sebabnya Al-Qur'an dituduh menjiplak Injil-Injil palsu. Berarti kalau Injil palsu, Injil yang dianggap apokrif, berarti Quran itu teksnya asli atau palsu? Iya, yang palsu. Otomatis kesimpulannya sederhana, palsu berarti. Saya ulangi lagi. Kalau Al-Qur'an ya ada kesamaan dengan Injil kanonik, ya dianggap Al-Qur'an menjiplak. Ya. Tapi kalau dikatakan Al-Qur'an ada kesamaan informasi dengan Injil apokrif yang otomatis itu Injil palsu, berarti dalam Al-Qur'an itu banyak informasi palsu. Artinya Quran itu palsu. Itu tuduhan mereka. Itu konsekuensi logisnya, Pak Edi. Iya kan? Iya. Jadi ini yang harus Iya, nalarnya ini ya. jalan. Iya, iya. Kalau Al-Qur'an yang dianggap kitab suci oleh umat Islam, ya, ada kesamaan informasi dengan Injil apokrif yang berarti itu Injil palsu, berarti yang termaktub dalam Al-Qur'an itu palsu atau asli? Iya, palsu. Dianggap palsu. Itu kan konsekuensi logisnya. Otomatis. Berarti apapun teks yang dianggap apokrif itu palsu kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita jujur dengan fakta ini, pertanyaannya, apakah dalam kitab Perjanjian Baru ada kutipan dari teks apokrif? Oh, ada ya? Wah, ini masalah ini. Kalau Injil yang dipakai oleh mereka mengutip dari apokrif, wah, apakah bisa dikatakan itu palsu? Nah, makanya ini kita coba kita buka-bukaan data ya. Karena kita menggunakan pembahasan yang sifatnya itu jujur, tidak boleh tebang pilih. Tadi saya berkata, dan Pak Edi sendiri mempunyai kesimpulan yang sama dengan saya. Al-Qur'an itu kan kitab suci umat Islam. Artinya wahyu, betul enggak? Betul. Tapi kalau ada kesamaan isinya, contohnya tadi Nabi Isa membuat burung dari tanah liat. Nabi Isa lahir di bawah pohon korma. Ternyata itu tidak tercantum dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tapi tercantum di dalam Injil Pseudo Matthew, tercantum di dalam Injil Thomas. Yang keduanya itu bagian dari Injil apokrif, yakni Injil palsu. Kesimpulannya berarti Quran palsu. Begitu kan konsekuensi logisnya? Konsekuensinya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita harus jujur. Apakah itu hanya termaktub dalam Al-Qur'an? Ternyata tidak. Dalam kitab Perjanjian Baru saja, maksudnya kitab kaum Kristiani, ada juga yang mengutip kitab Injil, maksudnya kitab teks-teks apokrif. Oh, ada ya? Ada. Wah, ini mana kitabnya nih, Pak? Nah, sekarang kita ambil contoh. Yang bicara begini bukan saya loh, Pak Edi. Nah, saya ambilkan contoh data. Ini Pak Edi bisa cek di dalam surat Yudas. Surat Yudas. Surat Yudas itu hanya satu pasal, Pak Edi. Lihat ayat yang ke-14. 14. Ayat yang ke-14. Oke. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Coba ulangi lagi, Pak Edi.
Surat Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Oke. Jadi, menurut kitab Perjanjian Baru, salah satunya teks yang dikanonkan adalah surat Yudas. Yeah. Berarti surat Yudas ini wahyu atau bukan? Wahyu dianggap Wahyu. Sama seperti Quran kan? Yeah. Bagi umat Islam itu wahyu. Wahyu. Berarti apa yang termaktub di dalamnya dalam surat Yudas ini wahyu semua atau bukan? Wahyu semua. Wahyu, oke. Sekarang kita lihat dalam ayat 14 itu ada informasi bahwa Henokh itu akan datang, maksudnya Tuhan itu datang dengan beribu-ribu orang kudus. Ya. Itu termaktub di dalam kitab Henokh. Kitab Oke. Yudas. Kitab Yudas menulis kisah Henokh. Ya, maksudnya surat Yudas ini menginformasikan bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus sebagaimana yang tercantum dalam kitab Henokh, ya kan? Oh, maksudnya tertulis di dalam kitab Henokh. Iya, jadi tentang Henokh itu memang bernubuat. Jadi Henokh ini memang bernubuat bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Misalnya kalau Alkitab orang Protestan tidak ada kitab Henokh. Lah, makanya di sini kan ditelusuri Pak Edi. Ini sebenarnya tercantum di mana teks aslinya. Di sini kitab ini menginformasikan begini. Ayat yang ke-14 ya, diberikan catatan Pak Edi. Ayat 14 di sini. Bisa di-shoot dengan jelas? Nah, kutipan menurut ingatan saja ini diambil dari buku Apokrif Henokh pasal 1 ayat 9. Oh, kitab Henokh yang apokrif ini berarti. Jadi itu memang termaktub juga di dalam kitab Apokrif, yakni kitab Henokh pasal 1 ayat ke-9. Ini catatan dari kalangan mana? Ini, Pak Edi. Kitab Suci Perjanjian Baru dengan pengantar dan catatan percetakan Arnoldus ND. Kemudian di sini ditahkik kalau bahasa kita ya, disahkan imprimatur Monsignor Donatus Jagom SVD. Ini dari kalangan gereja Katolik. Jadi gereja Katolik, para Romo paham bahwa apa yang termaktub dalam surat Yudas itu memang ada kutipan dari teks apokrif, yakni apa? Kitab Henokh. Pertanyaannya, kitab apokrif itu apa tadi? Kitab tersembunyi, kitab rahasia, yang tidak kanon dan diragukan keasliannya. Yeah. Tapi kenapa bisa muncul di sini? Sama seperti Quran tadi kan? Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu membuat burung dari tanah liat. Ada itu, tercantum juga di dalam Injil Apokrif. Dan kita Muslim paham itu ada dalam Injil Apokrif. Tapi masalahnya, hal kasus kayak begini ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi apakah dengan demikian berarti itu palsu? Dikatakan palsu, ya. Problem di situ kan? Ya. Masalahnya kalau di dalam surat Yudas ini ada informasi Henokh bernubuat bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudus. Ternyata tercantum dalam kitab Henokh yang apokrif juga, berarti ini juga menjadi persoalan. Apakah ini berarti ini kitab palsu atau tidak? Itu kan problem. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab kaum Protestan, teks Henokh, buku Henokh atau kitab Henokh ada nggak dalam kitabnya Protestan? Tidak ada. Tidak ada kan? Betul, nggak ada kan? Tidak ada. Memang nggak ada, di sini kita cari aja nggak ada. Ini kitabnya Protestan, tidak ada yang disebut kitab Henokh, nggak ada. Oke? Kitabnya Katolik sendiri. Ini Alkitab Deuterokanonika. Ini kitab Katolik. Ada nggak kitab Henokh di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak tercantum. Artinya baik Protestan
maupun Katolik menganggap kitab Henoh itu memang Tidak teks ada. apokrif. Apokrif ya. Diragukan keasliannya. Dianggap bukan bagian dari wahyu. Dianggap bukan bagian dari teks yang dikanonkan. Ya. Oke, baik Protestan maupun Katolik. Katolik. Kemudian ini Alkitab Ortodok Yunani. Ada nggak kitab Henoh di sini? Ortodok Yunani tidak ada. Ortodok Yunani juga tidak mencantumkan. Ya. Di sini ada daftar listnya ya. Di sini kita nggak menemukan itu kitab Henoh. Artinya bagi orang Ortodok Yunani, kitab Henoh itu juga dianggap sebagai teks apokrif atau kitab apokrif yang diragukan keasliannya. Oke. Lalu bagaimana dengan Ortodok Ethiopia? Oh, kemarin itu ya, yang tebel ini. Di dalam kitab Ortodok Ethiopia ini, ternyata kitab Henoh itu bukan dianggap apokrif, Oh, masuk di sini. tapi dianggap kanonik. Oh, alah. Ya, di sini ada teksnya. Nah, ini gini. Apokrifa ini dianggap kanonik di sini. Jadi ini bagian dari Kitab suci. Teks kitab suci. Saya tunjukkan teksnya ya. Bentar. Supaya nanti Pak Edi nggak penasaran. Kitab Henoh 637. Nah, tadi menurut informasi dari Gereja Gereja Katolik sendiri, itu adalah kitab apokrif dari kitab Henoh pasal 1 ayat 9. Ya. Ternyata di sini di kitabnya Ortodok Ethiopia, betul, The Book of Henoh, ya, pasal 1 ayat 9 disebutkan begini. And behold, he comes with 10,000 of his holy saints. Jadi lihatlah, dia datang bersama ribuan orang-orang suci. Oh, ditulis di situ. Jadi dia datang bersama 10,000, 10.000, atau diartikan beribu-ribu. Beribu-ribu orang kudus ya. Ada nggak tercantum di dalam kitab Yudas tadi, Ada. surat Yudas? Ada. Di kitab Henoh juga tercantum di sini. Sama persis. Bersama orang-orang suci. Artinya, istilah apokrif itu relatif, Pak Edi. Ya. Apokrif bagi siapa? Bagi Katolik mungkin apokrif. Bagi Protestan mungkin apokrif. Bagi Ortodok Yunani mungkin apokrif. Tetapi bagi Ortodok Ethiopia, kitab Henoh bukan apokrif. Masuk dalam kitab. Masuk bagian dari kitab suci ini. Jadi inilah perdebatan di antara kaum Kristiani yang sampai hari ini tidak selesai. Definisi apokrif dan kanonik, mana yang palsu dan mana yang asli, itu menjadi perdebatan. Ya. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran banyak mengutip Injil apokrif, dianggap Injil palsu, ya. Lalu palsu itu apakah disepakati oleh semua? Kalau untuk Al-Quran palsu, tapi kalau untuk dirinya mungkin tidak. Nanti Nah, seperti itulah itu. makanya ini perlu kejujuran ilmiah. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya sederhana, Pak Edi, kalau seandainya Al-Quran itu dianggap banyak mengutip Injil-Injil apokrif, dianggap Injil palsu, karena apokrif disamakan dengan palsu, Ya. maka surat Yudas juga mengutip teks yang palsu. Seharusnya begitu kan cara berpikir yang lurus. Betul. Tapi faktanya bagi orang Ortodok Ethiopia, Henoh, kitab Henoh yang dianggap apokrif atau palsu itu bukan dianggap palsu, tapi kanonik. Makanya masuk dalam Berarti kitab itu kitab ini. lebih tebal lagi dari Katolik ya. Ada Nah, tambahan itulah. beberapa kitab itu. Jadi nanti ya. inilah ya keunikannya. Iya. Kalau kita umat Islam ya, baik itu sekte apapun deh, Iya, mau dari yang Muhammadiyah, Mazhab. mau yang NU, mau yang LDII, Syiah sekalipun. mau ini masuk kategori Muslim Sunni. Ya. Yang ada yang Ahmadiyah. Kitabnya, Qurannya sama, 114 surah disepakati. Yang Muslim Syiah atau yang dianggap Syiah itu, Qurannya juga 114 surah. Teksnya disepakati semua.
Tapi keunikannya Kristen berbeda. Kitab-kitabnya beda ini. Ortodok Ethiopia ini sangat tebal ini ya. Kitab Henoh masuk Ada. di sini. Kitab Yobel masuk di sini. Oh, Yobel ya ada. kan? Kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 masuk di sini. Bagian dari pewahyuan. Kalau di Katolik hanya 2 Makabe. Kalau di Ortodok Yunani ini, kitab Yobel tidak masuk. Yobel tidak masuk. Ya. Kitab Henoh tidak masuk, Ya. dianggap apokrif. Ya. Kitab Makabe 4 tidak masuk di sini. Oh, cuma sampai 3. Cuma Makabe 1, Dua. Makabe 2, Makabe 3. Tiga. Makabe 4 tidak masuk di sini. Ya. Kalau ini Katolik, Hmm. kitab Makabe 1, 2. kitab Makabe 2 masuk. 3 enggak ada. Kitab Makabe 3, Makabe 4 tidak dianggap kanonik, dianggap apokrif. Padahal bagi Ortodok Ethiopia itu Masuk kanonik, kitab suci. bukan apokrif. Iya. Ya. Yang Protestan ini, ya, ini Protestan. Kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 semua itu dianggap apokrif. Tobit, Kitab Tobit, Yudit, Kebijakan kemudian Salomo. Kebijaksanaan Salomo, termasuk kitab Putra, Henoh, Sirach. kitab Yobel, Iya. semua dianggap apokrif. Makanya ada minimal 4 kanon kitab suci yang berbeda di antara semua sekte Kristen. Yang paling tebal itu Ortodok Ethiopia, yang agak tebal itu Ortodok Yunani, yang tebal itu Katolik, yang tipis itu Protestan. Nah bayangkan, ini ada 4 yang berbeda kanon. Artinya apa? Memang fakta demikian. Jadi kalau kita membaca teks Quran itu bisa paham kita ini. Kenapa ya Al-Quran itu ada kesamaan dengan Injil yang dianggap apokrif. Mengenai kisah Yesus membuat burung dari tanah liat, dianggap itu cerita apokrif, itu palsu, Iya. karena tidak ada di dalam kitabnya kaum Kristen, ya kan? Tapi ingat, ungkapan istilah palsu itu debatable, diperdebatkan. Buktinya yang apokrif, yang dianggap palsu, toh juga termaktub di dalam kitab Perjanjian Baru. Contohnya kitab Henoh tadi, Iya. ya kan? Jadi kalau begitu sekarang, kita bisa paham tidak apa yang dimaksud dengan apokrif? Ya, sebentar Pak Ali. Sebetulnya kalau kita lihat tadi di kitab-kitab apokrif itu kan ada sampai 45 lebih ya, Ustadz Ali ya. Kemudian mereka bisa memilih hanya diambil 4 saja, itu sebetulnya kriterianya apa ya? Ya kriterianya memang tidak jelas, tergantung dari sekte masing-masing. Oh gitu. Karena waktu itu kan diputuskan dalam sebuah konsili kalau tidak salah ya. Ya memang kalau menurut konsili itu hanya dipilih yang 4, yang lain tidak dianggap. Karena itu konsili itu kan sebenarnya kesepakatan dari sebagian kelompok, Yang bukan kesepakatan semua. Yang rapat waktu itu ya. Ya, yang rapat saja yang hadir. Dan itu pun disepakati oleh yang rapat Yang hadir. itu. Yang di Yang luar tidak luar? hadir ya tidak menyepakati itu. Oh, gitu. Iya kan? Jelas kan? Akhirnya muncul kitab dari Ortodok Ethiopia ini ya. Ya, ada Ortodok Yunani, ada Katolik sendiri menetapkan kanon Kanonnya sendiri. itu. Jadi memang ini wahyu atau bukan wahyu, ini kanonik atau apokrif, itu memang sampai hari ini tidak selesai Pak Edi. Ya. Kalau Quran bagaimana? Oh iya, kalau kembali ke pertanyaan awal tadi Pak Ali. Bagaimana tuduhan Al-Qur'an menjiplak? Kalau kita melihat kan banyak kisah-kisah yang ditulis di Taurat itu ditulis di Al-Qur'an. Itu sebetulnya bagaimana ini, Ustaz? Ya kalau dikatakan menjiplak ya Bible kaum Kristiani, kitab Perjanjian Baru, ya mau tidak dikatakan menjiplak. Kasusnya hampir sama juga. Kasusnya hampir sama. Tapi- Karena apa yang termaktub dalam kitab Taurat diulang di dalam kitab Perjanjian Baru. Kaum Kristiani, kitabnya kaum Kristiani. Apa yang termaktub dalam kitab Taurat diulang juga di dalam Al-Quran. Sebentar Pak Ali. Saya pernah dengar ada ayat di dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan itu mengulang-ulang kisah. Apa itu semacam itu ya? Berarti memang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Ya, itulah repetisi namanya. Repetisi dalam bahasa yang berbeda. Nah, kita tahu kan, Taurat itu bahasa Ibrani. Ya. Kisah Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Ketika
ditulis ulang, diceritakan ulang dalam kitabnya kaum Kristiani, itu kan bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani. Iya. Yang satu kelompok mengatakan dalam bahasa Yunani, yang satu kelompok dalam bahasa Suryani. Karena ditulis dalam bahasa Suryani, makanya muncul teks Peshitta itu. Yang satu tidak menyepakati, bukan dalam bahasa Suryani, tapi dalam bahasa Yunani. Al-Quran juga begitu. Kisah Nabi Musa dalam bahasa Ibrani diwahyukan ulang dalam versi bahasa Arabnya. Dan yang mengulang ini adalah Tuhan langsung ya? Ya, Tuhan sendiri berdasarkan otomatis. Wahyu kan? Iya. Artinya apa? Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, apapun deh agamanya, mau yang Muslim maupun yang non-Muslim, kisah Nabi Musa dalam bahasa Ibrani versi kitab Taurat diceritakan ulang dalam versi bahasa Arab, yakni kitab Quran, tanpa menggunakan istilah menjiplak. Ya. Begitu juga kisah Musa dalam bahasa Ibrani diceritakan ulang dalam versi bahasa Yunani dalam kitab kaum Kristiani yang disebut kitab Perjanjian Baru. Ya kan? Kan kalau begini kan kita nggak terjadi saling tuduh-menuduh. Ini siapa yang menjiplak siapa? Pertanyaannya, ketika ada yang menuduh Quran menjiplak, lalu bagaimana dengan Anda? Bentar Ustaz, ada lagi ini tuduhan yang serius ini. Karena ada lagi tuduhan seperti ini Ustaz. Karena yang nyusun Al-Quran itu adalah orang dari siapa namanya itu yang menulis Al-Quran? Zaid bin Sabit itu dari orang Kristen katanya. Ya, tidak benar. Zaid bin Sabit itu bukan orang Kristen. Soalnya ada tuduhan semacam itu, karena waktu itu juru tulisnya ini yang menguasai sejarah Kristen dan Yahudi katanya. Akhirnya tulisan sejarah itu ditulis di Al-Quran. Itulah sebabnya, karena kurang literasi. Akibatnya apa? Melakukan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tuduhan itu akan terlempar pada dirinya sendiri. Kalaupun seandainya dikatakan Quran itu jiplakan dari kitab Taurat, oke deh, kita terima. Kalau begitu kitab Anda menjiplak kitab apa? Sama saja kan faktanya. Dari apokrif lagi. Dari apokrif juga ada. Kalau Al-Quran dikatakan menjiplak dari kitab apokrif, dalam kitab Perjanjian Baru ada juga yang sama dengan kitab apokrif. Itu problemnya. Ada orang yang sekali lagi menggunakan pisau itu tidak tajam pada kesemuanya. Ketika menggunakan pisau tajam pada orang lain, tapi ketika untuk dirinya sendiri pisaunya tumpul. Ini problemnya. Kecerdasan beragama itu dibangun bukan karena sentimen. Tapi bagaimana kita memahami agama dibangun dari kesepahaman dalam menggunakan standar yang sama, metode yang sama, cara bernalar yang sama. Dan kita tidak perlu alergi sebetulnya dengan istilah menjiplak itu. Itu kan tergantung dari sudut pandang dari masing-masing orang. Kalau kita menggunakan istilah yang lebih netral, itu para ahli menggunakan istilah paralelisasi. Ada kesejajaran. Jadi kisah-kisah awal ada benang merah. Ada benang merah. Jadi kalau ada teks Quran yang sama dengan Taurat, yaitu paralel. Dalam bahasa yang berbeda. Kalau ada Taurat kesamaan dengan teks dalam kitab Perjanjian Baru, itu juga paralel dalam bahasa yang berbeda. Jadi sebenarnya kesamaan-kesamaan itu menunjukkan bahwa kitab suci itu bukan tiba-tiba langsung dari atas tanpa ada konteks historisnya. Ada asbabun nuzulnya ada. Iya. Dan Quran sendiri ketika datang atau turun di muka bumi ini, itu kan menjawab problem, betul. Bukan tiba-tiba sebuah buku itu turun melayang seperti layangan dari atas ke bawah gitu kan. Bukan begitu. Menjawab problem. Apa yang terjadi di waktu Nabi mengabarkan Islam itu ya. Bahkan kalaupun Quran itu dianggap sebagai firman-Nya Allah, tapi latarnya itu ada dialog-dialog dari hamba-hamba Allah juga. Ada perdebatan. Ada perdebatan antara setan dengan Adam. Didokumentasikan dalam Al-Quran. Istilahnya diabadikan, diulang kembali dialog itu dalam Al-Quran. Ada dialog antara Nabi Lut dengan umatnya, diabadikan lagi dalam Al-Quran.
Jadi itu konteks historis sebenarnya. Ya. Berarti itu mirip dengan memperebutkan mayat Nabi Musa juga itu ya? Ya, memperebutkan mayat Nabi Musa itu juga menarik catatan dari gereja Katolik ini. Iya. Coba lihat di dalam kitab Yudas ya, pasal 1 ayat yang ke 9. Surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, Ya. tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, ini tercantum kan dalam surat Yudas. Ya. Artinya ini wahyu kan? Ya. Tapi jangan salah. Apa yang terjadi, narasi perebutan mayat Musa antara malaikat dengan iblis itu juga tercantum dari kitab apokrif. Oh, ternyata Nah, ini dari ini. kitab apokrif. Coba ya, saya tunjukkan ayat yang ke-9. 8, 9. Nah ini. Dalam ayat ini, Yudas agaknya bergantung pada buku apokrif yang berjudul Pengangkatan Musa ke Surga. Dalam cerita ini, malaikat Mikael bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa setelah Musa meninggal. Itu ada dalam kitab apokrif juga. Tapi tidak disebut kitabnya ya? Ada ini, Pengangkatan Musa ke Surga. Nama kitabnya? Nama kitabnya kalau diterjemahkan itu Pengangkatan Musa ke Surga. Oh, begitu. Ada ini teks apokrif. Apokrif. Dan ini apokrif kitab perjanjian lama, bukan bagian dari wahyu menurut kitab Yahudi. Tapi ini tercantum dalam kitab yang dianggap menyimpang bagi kaum Yahudi. Tapi ternyata Apokrif diambil di situ. apokrif diabadikan dalam kitab Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru. Bagaimana kita memahami ini? Kan kasusnya sama dengan Quran. Iya kan? Iya. Ada teks apokrif dalam Al-Quran? Ada. Ternyata iya. Lalu bagaimana cara kita memahami? Apakah sekarang masih dipopulerkan bahwa Al-Quran itu banyak kutipan teks apokrif? Iya. Harus adil. Iya. Kalau begitu, kitab Anda ada nggak yang tidak mengandung teks apokrif? Kutipan apokrif, iya. Sekali kita menuduh orang, hati-hati, jari itu menunjuk dirinya sendiri. Memang kebanyakan mereka tidak tahu ya. Ternyata kutipan ini dari apokrif soalnya mereka. Iya, kitab apokrif. Dan yang berkata ini adalah gereja Katolik sendiri mengakui. Kalau Katolik ada catatannya di Iya. situ ya. Iya. Iya. Jadi kalau seorang terpelajar dari kalangan Katolik, saya kira tidak terlalu berani mengatakan Quran itu menjiplak dari kitab apokrif. Nggak mungkin keluar lisannya seperti itu. Ketika dia berkata begitu, dia akan terfikirkan surat Yudas itu. Bagaimana surat Yudas itu? Banyak mengkutip dari Ada juga dari kitab apokrif. apokrif ya. Ternyata tidak satu yang mengutip tadi. Ternyata yang Loh, banyak Pak Edi, hanya itu Banyak ya. dua contoh ya. saja. Masih ada yang lain. Iya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, saya ringkas sedikit ya. Jadi sebetulnya kitab umat Kristen yang dipakai sekarang itu dinamakan kanon. Mungkin Anda belum tahu apa itu kanon, itu apa itu apokrif. Jadi Standar wahyu. standar wahyu yang dipegang oleh teman-teman umat Kristen yang saat ini dipakai sebagai kitab suci mereka yang disebut Bible itu disebut kanon ya. Terutama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya ya, sampai kitab-kitab surat-surat Paulus itu dinamakan kanon. Ada lagi kitab yang lain di luar kanon, itu ada 45 lebih kitab, dan itu disebut oleh mereka kitab apokrif, kitab tersembunyi, kitab rahasia, dan itu dipertanyakan kebenarannya, sehingga kitab-kitab itu tidak dimasukkan. Itulah sebabnya saat Al-Quran menuliskan kisah Yesus menciptakan burung dari tanah liat, mereka langsung berteriak bahwa Al-Quran itu menulis kisah yang palsu karena tidak tertulis di dalam kitab kanon. Tetapi mereka tidak menyadari ternyata kitab perjanjian baru pun itu ada kutipan-kutipan dari kitab apokrif juga. Jadi yang menentukan ini kitab apokrif, ini kitab kanon, itu hanya manusia yang ikut rapat di konsili itu saja. Tadi sudah ditunjukkan ada 4
kitab dari kelompok Kristen besar ya, ternyata itu tidak sepaham mana kitab-kitab yang dimasukkan dan mana kitab-kitab yang ditolak. Gitu ya. Baiklah saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf sampai hari ini kita masih membangun ya, pembangunan masjid di Wonosalam Jombang. Tolong dukung kami, mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Anda mau menginfakkan harta Anda, tolong ke yayasan kami. Ada teks yang berjalan di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188889971 atas nama YPM Jawa Timur. Ini rekening khusus untuk pembangunan masjid dan pondok di Jombang ya. Ini adalah rekening kami. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyumbang kepada kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan memperbesar lagi rezekinya bagi Anda sekeluarga. Mungkin Ustadz Ali ada closing ini? Ya, paling tidak ada dua hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim itu wahyu yang diyakini oleh kaum muslimin. Ya. Di dalamnya ada kesejajaran dengan kitab-kitab kanon Ya. dari tradisi Yahudi ataupun dengan tradisi Kristiani. Jangan sampai ada tuduhan ini dianggap menjiplak. Tapi ini hanya sekedar pewahyuan ulang, kesejajaran, paralel dalam bahasa yang berbeda. Yang kedua, di dalam Al-Quran memang bukan hanya ada kesamaan dengan teks-teks sebelumnya, wahyu-wahyu sebelumnya yang disebut kanon, tapi juga ada dalam Al-Quran itu teks yang dipinggirkan oleh komunitas agama sebelumnya, yang kemudian dilabeli dengan istilah apokrif. Tapi jangan dianggap bahwa Al-Quran itu berisi sesuatu yang palsu karena dianggap apokrif tadi. Karena hal yang demikian ternyata juga ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru, yang juga ada kesejajaran dengan teks apokrif atau kitab apokrif. Kalau contoh konkretnya tadi, Quran ada kesejajaran dengan Injil Thomas berkaitan dengan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, ya kan? Memang betul itu dianggap teks apokrif. Tapi ingat, kitab Henoh itu juga kitab apokrif. Tapi juga termaktub teksnya itu di dalam surat Yudas yang merupakan kitab suci kaum Kristiani. Jadi hal seperti ini harus dipahami bersama. Jadi apokrif itu masih debatable. Dan ternyata kitab Henoh itu bukan apokrif bagi Kristen Ortodok Ethiopia, tapi bagian dari kanon. Boleh jadi Protestan menganggap apokrif, Katolik menganggap apokrif, Ortodok Yunani menganggap apokrif, tapi Ortodok Ethiopia kitab Henoh bagian dari teks kanon. Jadi bisa jadi dalam Al-Quran itu teks apokrif sebetulnya awalnya itu tidak dianggap apokrif, tapi kemudian pada sidang berikutnya dianggap apokrif di konsili tertentu. Ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian kajian malam hari ini ya. Mungkin kajian ini agak berat, tetapi tolong diulang-ulang kalau menonton, kalau perlu dicatat, karena ini pasti tidak Anda dapatkan di kajian lain. Dan khusus di kajian kami, kita akan bedah ya dengan Al-Quran itu dari sudut pandang Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Bahkan ada kesepahaman, ada kesamaan juga dengan kitab Hindu ya. Oh, ada juga. Banyak ya. Banyak. Suatu ketika kita bahas. Ini yang kita bahas baru kesamaan dengan Perjanjian Baru, kesamaan Quran dengan Taurat, belum lagi Hindu, dengan kesamaan Quran dengan kitab Hindu, kesamaan Quran dengan kitab Buddha. Oh, itu Ustaz Ali punya buku-bukunya, kitabnya. Oh, masalah. Kita sudah saya tulis dalam satu buku yang judulnya Aryo-Semitic Philology itu. Itu ada hubungan dengan kitab Hindu dan Buddha. Kitab tradisi agama Arya. Ya. Wah, mantap ini. Kita nantikan kajian kita selanjutnya ya saudara-saudaraku.
Jadi tolong Anda yang belum subscribe, ini subscribe channel Ustadz Menahem, subscribe Geraha Mu'alaf, dan subscribe juga punya saya, Edi Praitno. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kajian kita ini membawa manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.